Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan, saya ke Pak Marco ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firdaus Ali. Sebenarnya memang reklamasi ini dibutuhkan integritas begitu. Jadi saya tidak setuju itu dibutuhkan. Karena dia mulai dengan satu alasan, saya jawab alasan yang satu. Kalau alasannya memperbaiki Teluk, sumber dari polusi Teluk itu kan dari darat. Jadi daratnya harus diperbaiki. Masalah utama Jakarta, polusi yang berasal dari darat yang tentu saja bermuara ke laut, ya. Kedua adalah land subsidence, turunnya tanah, dan itu tidak ada hubungannya dengan pulau gitu. Nah, ini malah ditambahin daratan di dekat laut, semakin tambah dong polusinya. Tadi ada argumen dengan reklamasi bisa dihasilkan dana, ya, untuk memperbaiki Teluk Jakarta, gitu kan, argumennya tadi begitu. Dan dibilang bahwa kita tidak punya dana. Tapi kesimpulan itu kan menurut saya tergesa-gesa ya. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa kota ini tidak mempunyai dana cukup untuk merehabilitasi. Kedua, kalaupun APBD tidak cukup, barangkali ada sumber-sumber lain gitu. Jadi tidak otomatis harus ke solusinya ke reklamasi. Ini banyak dana yang belum terserap gitu loh katanya Pak. Mungkin itu barangkalinya itu mau dilanjutkan. Kalau seandainya DKI punya duit dan punya fiskal kuat, dari dulu sudah diselesaikan masalah itu. Nah, jadi biar Marco yang menjawabkan di ahlinya gitu. Kedua adalah sumber-sumber lain itu apa kira-kira Marco? Ya, langsung dijawab Pak. Ya, APBD tidak terserap, tadi sudah disebut. Ya, saya katakan di luar APBD tadi, kok masalah penyerapan APBD kan beda. Itu kan kinerja pemerintah. Saya tanya, perbaikan. Apa? Kan Anda mengatakan sumber-sumber lain itu apa? Perbaikan Ancol dulu, kan dengan membangun Ancol. Iya, sumber-sumber lain. Berarti ada sumber dana di situ tanpa harus membuat pulau, kan? Iya, kemudian kalau dibilang pulau reklamasi itu menghasilkan dana, tidak jelas juga bagaimana mekanismenya gitu sekarang. Oh, saya pikir cukup jelas. Karena yang bikin Sanusi TOT kan jelas. Sudah diusulkan. Kalau Anda bilang begitu, Anda berarti nggak memahami. Sudah. Kalau itu jelas, mengapa kok ada orang ditangkap ya? Lah karena ada Okam Kalikong di sananya. Jadi Anda pertanyaannya Anda lontarkan, Anda jawab sih dengan bingung kan? Enggak, saya sama sekali tidak bingung. Dia ketangkap gitu. Itu urusannya dengan ada masalah hukum, ada penyelidikan. Ya, artinya kalau Anda tanyakan mekanismenya tadi itu ada bagi 15%. Kalau sumber dana itu dianggap baik untuk memperbaiki Teluk Jakarta melalui APBD, lalu mengapa harus ada tindakan-tindakan korupsi gitu loh? Kalau kan tadi kan mempertahankan 15% dengan 5% kan itu kan tadi. Ya itu kan lain lagi Pak. Makanya pertanyaan Marco nggak ada relevannya. Makanya saya bingung sendiri pertanyaannya dia. Menurut saya relevan. Oh enggak, saya nggak ngerti karena Anda mengatakan apa hubungannya. Anda bilang tidak, sekarang saya bilang relevan. 15% kalau boleh saya menjawab, tolong berhentikan dulu. Iya, silakan ganti. Jadi selalu ada risiko ketika menggunakan dana-dana swasta, terutama ketika strukturnya tidak jelas. Karena itu pemerintah mendatang ingin mendirikan yang disebut Public Private People Partnership Center. Jadi semua kerjasama dengan swasta disaring melalui suatu badan yang akan mengevaluasi proposal. Dan itu juga bisa menghasilkan dana begitu ya Pak? Iya, nah, dana itu banyak. Tentu saja saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Dengan cara reklamasi menyerahkan kepada swasta. Saya katakan reklamasi itu adalah menggunakan dana non pemerintah kan. Sebetulnya kan jawab yang dia jelaskan tadi itu ingin saya jelaskan bahwa dia mengatakan tadi kenapa ada yang ditangkap tadi bukan. Karena ada kita perlu dana bukan untuk reklamasi, kita perlu dana untuk memperbaiki Teluk Jakarta. Makanya saya katakan dia pertanyaan Anda mengatakan kenapa dia ditangkap. Karena kita nggak perlu dana buat reklamasi. Itu makanya semuanya terbalik-balik gitu. Anda yang bikin kita bilang diperlukan reklamasi untuk menghasilkan dana untuk memperbaiki Teluk kan? Lah saya mau bilang Teluk itu bisa aja sumber-sumbernya lain, tidak makanya harus saya tanya sumbernya dari mana, lalu Anda mengkaitkan kenapa ada yang ketangkap. Makanya ketangkap saya katakan karena ada kong kali kong, misalnya kan ada kong karena ada 15% dengan 5%. Kenapa? Karena uangnya masuk ke dalam kasnya DKI. Baik. Makanya saya jelaskan itu gitu kan. Maka jangan menghaburkannya Marco. Seakan-akan Anda tuh menguasai masalahnya. Silakan Pak Alan dulu terus kemudian ke Pak Ridwan. Kita ini jangan, dari dulu kita sudah bilang, jangan terjebak di kontribusi tambahan yang 15%. Yang jadi permasalahan nguruk lautnya ini, ngerusak lingkungannya nih. Berdasarkan Undang-Undang 32, orang yang merubah bentang alam, kemudian mengambil sumber material yang belum jelas, kemudian merusak sumber aslinya, itu kan jelas merusak. Kalau tidak dikatakan tidak merusak, Banten tidak mungkin ribuan orang turun ke kantor gubernur untuk aksi menolak pasirnya diambil. Tidak mungkin Bangka Belitung menolak.
Tidak mungkin Kepulauan Seribu juga menolak. Kalimantan juga Ya. menolak. Tangkap aja, saya setuju itu. Ada proses perubahan bentang alam yang memang secara alami dan secara sentuhan manusia. Secara alami sudah tidak bisa diapa-apakan, itu proses alam biasa. Secara sentuhan manusia, kalau memang ada perimbangan kebutuhan dan risiko, disitulah diperlukan kaum ilmuwan, kaum insinyur. Kalau semua serba tidak boleh, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ya. Saya selalu mengatakan kita tidak bisa hidup bahagia di lingkungan kita yang indah, tapi kita miskin dan mati. Kita diberi akal oleh Tuhan, ya bahwa kita harus cari jalan. Ya, benarkah kemudian proyek reklamasi ini bisa memberi manfaat ke banyak orang begitu? Mungkin pertanyaannya seperti biasa, untuk siapa sebenarnya reklamasi? Kita akan bahasnya setelah pesan-pesan berikut ini.